bahwa ulama-ulama dahulu yang mempelajari Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, semuanya pasti kenal dengan Nabi Muhammad. Bal ya'rifunahu ashaddu ma'rifatan min abnaihim. Mereka justru lebih kenal dengan Nabi Muhammad ketimbang kepada anak-anak mereka sendiri. Seandainya Nabi Muhammad yang tidak pernah mereka lihat lewat di depan mereka, mereka nggak pernah lihat, tiba-tiba Nabi lewat di depan mereka, mereka langsung kenal. Saking jelasnya, saking gamblangnya, saking terangnya ciri-ciri Nabi akhir zaman yang dituangkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah di kitab-kitab terdahulu. Bahkan dalam riwayat Ad-Dibai, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab Al-Ahbar, sahabat Ka'ab Al-Ahbar, ini ada dituangkan di dalam Maulid Ad-Dibai. Ka'ab Al-Ahbar ini bisa kita sebut sebagai tabi'in, bisa kita sebut sebagai sahabat. Tapi lebih tepatnya kalau Al-Fakir sendiri ini tabi'in. Kenapa? Karena Ka'ab Al-Ahbar, ya, perlu diketahui juga, Al-Ahbar artinya apa? Pendeta. Ahbar artinya pendeta. Loh, kok Muslim, mukmin dijuluki pendeta? Ya, ceritanya begini. Kalau mau lebih jelasnya bisa dilihat langsung di kitab Maulid Ad-Dibai li Syekh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, bahwa Ka'ab Al-Ahbar ini dia semenjak kecil itu sudah diajarin oleh ayahnya Injil. Semua isi Injil diajarkan kepada Ka'ab dari semenjak kecil. Memang ini keluarga Kristen. Keluarga Kristen yang taat, ulamanya Kristen. Jadi bukan cuma dia, ayahnya ini kiainya orang Kristen, kakeknya kiainya orang Kristen, sampai ke atas itu sudah turun temurun. Nah, begitu Ka'ab diajarin Injil sama ayahnya, dari mulai awal sampai akhir, semua isi Injil dikupas oleh ayahnya. Ada satu lembar dari kitab Injil yang sengaja dirobek oleh ayahnya agar nggak dipelajari sama Ka'ab. Sengaja dirobek. Dan robekannya ini dilihat sama Ka'ab, bahwa robekannya ini dimasukkan ke dalam sunduk kotak peti, dan petinya ini digembok, kuncinya dikalungkan terus, disimpan sama ayahnya. Gak ada yang boleh lihat lembaran ini. Ya, kira-kira anak kecil penasaran gak? Ya, pasti penasaran. Tahun demi tahun dipelajari Injil kecuali satu lembar ini yang disimpan dalam peti. Tanya sama ayahnya, itu lembaran apa ya? Jangan kamu tanya, gak usah tanya-tanya, itu rahasia, gak boleh tahu. Semakin penasaran, hingga akhirnya ketika ayahnya meninggal, Ka'ab pun mendapatkan warisan dari ayahnya, termasuk kunci gembok itu. Maka penasaran yang sudah dia pendam selama berpuluh-puluh tahun akan segera terlunasi pada saat itu. Dia buka gemboknya, dia ambil secarik lembaran Injil itu, dia baca, apa sih isi Injil yang lembaran ini? Sampai-sampai saya nggak boleh baca, sampai-sampai nggak ada orang yang boleh tahu isinya. Kemudian dibaca sama Ka'ab Al-Ahbar, dibaca. Ternyata isinya adalah tentang Nabi akhir zaman. Jelas semuanya tertuang di situ. Bahwa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Nabi setelahku, kata Nabi Isa. Ini yang cerita Nabi Isa dalam Injil. Wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Dan dia punya ciri-ciri jelas di situ. Lahirnya di Mekah. Ketika dia lahir, pusarnya sudah terpotong, sudah tersunat, matanya sudah tercelak. Keadaan alam saat itu benar-benar aneh, menakjubkan. Jam 3 pagi kayak jam 12 siang, bahkan lebih terang. Kemudian hewan-hewan bisa bicara. Dan semuanya itu ditulis sama Ka'ab Al-Ahbar, ciri-cirinya. Ditulis dengan begitu rinci. Kemudian wiladatuhu bil Makkah wa qabruhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Maka semuanya ditulis, lalu ditanyakan kepada setiap muhajirin yang ikut hijrah ke Madinah. Ini tinggalnya di Madinah. Semua muhajirin dari Mekah ditanya, siapa yang dulu lahir, ketika lahir dia itu matanya sudah tercelak? Jawabannya Muhammad. Siapa yang dulu lahir pusarnya hari-harinya sudah terpotong? Semua serempak menjawab Nabi Muhammad. Checklist. Yang dulu lahir keadaan alam ini terang-benderang, siapa? Nabi Muhammad. Kemudian ditunggu sampai Nabi Muhammad itu wafat di Madinah. Oh, wafatnya di Madinah, checklist lagi. Tapi nggak mau langsung masuk Islam. Ini Ka'ab Al-Ahbar.
Kenapa? Karena ada satu yang belum terchecklist. Apa itu? Wasulqanuhu bisyam. Kerajaannya mencakup wilayah kerajaan Syam. Selama Nabi Muhammad hidup, Islam masih belum mencakup kerajaan Syam. Nabi Muhammad meninggal, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun Islam belum mencakup kerajaan Syam. Begitu Sayyidina Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, panglima perang militer kaum muslimin dipimpin oleh Saifullahil Maslul, Sayyidina Khalid bin Walid. Maka saat itu kaum muslimin mendapat banyak sekali kemenangan, membuka banyak sekali wilayah, menaklukkan banyak sekali daerah, hingga kaum muslimin, kerajaan Islam saat itu mencakup kerajaan Syam. Kerajaan Syam takluk tunduk di bawah bendera kaum muslimin. Nah, pada saat itu Ka'ab al-Ahbar baru menceklis bagian terakhir, wasultanuhu bisyam, kerajaannya sampai ke Syam. Ini baru pas ini checklist. Nah, setelah itu baru beliau mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini semua ahlul kitab berdasarkan kitab-kitab terdahulu pasti kenal Nabi Muhammad. Nah, ini perjalanan pertama Nabi Muhammad yang menunjukkan tentang ciri kenabian beliau meskipun beliau masih kecil. Lalu itu safar pertamanya Nabi Muhammad ke Syam. Dan safar keduanya Nabi Muhammad ke Syam ketika usia beliau 25 tahun. Nah, ini muqaddimah kehidupan keluarga Nabi. Usia 25 tahun Nabi Muhammad itu sudah ishtahara bil amanah was-sidqi wa akhlaqul karimah. Usia 25 tahun udah terkenal, viral, ada pemuda ganteng, tampan, akhlaknya mulia, ucapannya manis, sifatnya jujur, bisa dipercaya, sampai dapat julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Terkenal Nabi Muhammad usia 25 tahun. Nah, di saat itu ada seorang perempuan kaya raya, bangsawan, namanya Khadijah bint Khuwailid. Ya, Khadijah bintu Khuwailid. Nah, Sayyidatuna Khadijah ini seorang perempuan kaya raya, saudagar, dan biasa menyewa kaum laki-laki untuk membawa dagangannya dan menjualnya ke Syam. Setiap kali menyewa orang-orang, beliau dapat untung jelas, sampai beliau itu dinisbatkan sebagai salah seorang terkaya di Mekah. Perempuan, tapi perempuan karir ini, perempuan tajir melintir, gak main-main kekayaan Sayyidatuna Khadijah. Nah, ketika beliau dengar tentang Nabi Muhammad, beliau pengen sekali-kali menyewa Nabi Muhammad. Juga sebenarnya ini yang perlu diketahui, Siti Khadijah itu sudah tahu tentang Nabi akhir zaman, dan semua ciri Nabi akhir zaman beliau cari, beliau telisik, semuanya cocok dengan Nabi Muhammad yang saat itu masih usia 25 tahun. Makanya Siti Khadijah itu tertarik dengan Nabi Muhammad. Kenapa Siti Khadijah tahu tentang Nabi akhir zaman? Beliau itu punya paman namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini, paman Siti Khadijah ini adalah seorang penginjil yang mempelajari Injil, menyalin Injil, menelisik Injil. Dan Siti Khadijah ponakannya sering ngaji. Jadi tahu tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan semuanya ada dalam diri Nabi Muhammad. Nah, saat itu Siti Khadijah pengen lebih tahu lagi, makanya disewa Nabi Muhammad. Tambah cocok nggak dengan ciri-cirinya? Makanya ketika Nabi Muhammad itu pergi ke Syam membawa barang dagangan Siti Khadijah, Nabi Muhammad gak berangkat sendirian. Nabi Muhammad ditemani oleh budak laki-lakinya Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah punya budak laki-laki, ditugaskan untuk menemani Nabi Muhammad. Padahal ini punya misi rahasia, menceritakan semua yang dia alami selama berada di perjalanan dengan Nabi Muhammad. Itu misi rahasia. Budak laki-laki ini namanya Maisarah. Nah, Maisarah itu nama laki-laki.
Ya, kenapa di Indonesia tiba-tiba jadi nama perempuan? Masya Allah. Ingat, Maisarah itu nama laki-laki. Tapi kalau dijadikan nama perempuan, ya sudah, sing penting gurine anak tamar butuh wis, ora apa-apa. Hamzah tambar butuh, oh ya ora apa-apa. Jadi orang Indonesia itu ya menganggap semua yang ada tak marbutohnya itu perempuan, padahal Maisarah itu laki-laki. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, yang penting urip. Ini Maisarah, budak laki-lakinya Siti Khadijah, menemani Nabi dari awal sampai akhir. Kemudian ketika Nabi Muhammad pulang dari Syam, disitulah terjadi ketakjuban pertama Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Apa ketakjubannya? Waraja'a biribhin azim. Nabi Muhammad pulang membawa untung yang sangat besar, berlipat kali lipat ketimbang untung yang biasanya beliau dapat. Siti Khadijah biasa nyewa orang lain, misalkan untungnya cuma 100 juta, 200 juta. Begitu nyewa Nabi Muhammad, tiba-tiba untungnya berlipat-lipat dari itu. Makanya Siti Khadijah heran, loh kok bisa untungnya sebanyak ini? Apa yang terjadi di Syam? Kok untungnya bisa sebanyak ini? Akhirnya setelah itu Nabi Muhammad dapat bagiannya, pulang, barulah Siti Khadijah menginterogasi Mas Maisarah, Pak Maisarah. Anak tegaskan, Mas atau Pak Maisarah. Jangan Mbak. Interogasi, apa yang kamu alami selama berada perjalanan dengan Muhammad? Diceritakan semuanya, dari mulai perjalanan awalnya. Saya berjalan itu aneh semua. Aneh kenapa? Batu-batu, pohon-pohon mengucapkan salam sama Muhammad. Ya Allah. Ente laku nang tengah dalan, anak wit-witan, Assalamualaikum. Ya Allah. Batu-batu mengucapkan salam kepada Muhammad. Ajib. Terus apa lagi? Setiap kali kami berjalan, saya nggak pernah ngerasakan panas. Kenapa? Karena di atas selalu ada mendung. Kami lurus, mendung itu lurus. Kami belok kiri, mendung itu belok kiri. Pokoknya ngintilan mendungnya. Ngintilan. Ajib. Sesuai lagi dengan yang diceritakan sama Paman Warokoh. Terus apa lagi? Di sana dia pedagang yang sangat jujur. Yang sangat jujur, akhlaknya sangat lembut. Kemudian dia juga tutur katanya sangat menarik, sehingga membuat untung sangat berlipat ganda. Terus apa lagi? Akhlakul karimah. Terus apa lagi? Diceritakan semuanya sama Maisarah. Hingga saat itu Siti Khadijah fix, ini yang akan aku pilih. Nah, jadi memang sudah ada latar belakang sebelumnya. Nggak moro-moro ujuk-ujuk seneng Nabi Muhammad, enggak. Sebelumnya memang ada latar belakang, ada kholfiyatnya. Dan Siti Khadijah pun menjatuhkan pilihannya kepada seorang pemuda yang sangat tampan, berakhlak mulia, bernama Muhammad. Padahal Siti Khadijah pada saat itu, bayangkan, kaya raya, cantik jelita luar biasa. Meskipun beliau janda usia 40 tahun, jangan disamakan dengan janda wong Indonesia. Jauh. Apa? Jauh Siti Khadijah. Tapi ingat, kita jangan sampai berpikir kurang ajar tentang Siti Khadijah ya. Dia itu ibu kita. Ada yang berani berpikiran macam-macam tentang ibu? Nggak ada. Siti Khadijah itu Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Beliau ibu kita. Kita perlu bangga punya ibu yang sangat cantik seperti itu. Ya kan? Siti Khadijah kaya raya, bangsawan, cantik luar biasa, yang ngincer banyak, yang nembak banyak. Bangsawan-bangsawan kota Mekah, mereka itu ngincernya cuma satu, Siti Khadijah, tapi ditolak. Pimpinan kabilah ngincer Siti Khadijah, tolak. Bangsawan ngincer Siti Khadijah, tolak semuanya. Dan ternyata jatuh kepada Nabi Muhammad pilihan Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini seorang perempuan terhormat, cinta kepada Nabi Muhammad, senang kepada Nabi Muhammad, pengen nikah dengan Nabi Muhammad, tapi caranya cara yang terhormat. Nggak langsung bilang I love you. Enggak mungkin. Terhormat Siti Khadijah. Dengan apa caranya? Melalui utusan. Beliau punya kerabat
dari kalangan kaum Quraisy juga punya kerabat yang dimintai tolong untuk menyampaikan maksud tujuannya melamar Nabi Muhammad. Ajib, wong lanang dilamar wong, waduh, subhanallah. Kalau orang perempuan dilamar laki-laki itu biasa. Nah, ini kalau ada laki-laki dilamar perempuan baru luar biasa. Nabi Muhammad ini memang nggak ada duanya. La mithala, contoh yang nggak ada duanya. Datang utusan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad menyampaikan tujuannya untuk melamar Nabi Muhammad. Ya Nabi, belum satu kan belum jadi Nabi. Wahai Muhammad, saya ini utusannya Khadijah. Saya datang kemari membawa pesan dari Khadijah. Apa itu pesannya? Bahwasanya Khadijah ingin melamarmu. Masya Allah, ingin melamar Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad meskipun ini luar biasa, dapat lamaran dari Siti Khadijah. Siapa yang nggak kenal Siti Khadijah? Coba bayangkan, Daf, misalkan tiba-tiba kamu lagi main PUBG, ada yang ketok pintu. Assalamualaikum, salam. Nganggone pakaian khas Arab. Siapa ya? Boleh kami masuk dulu? Oh ya boleh, silakan. Duduk. Orang itu bilang pakai bahasa Arab, ada penterjemahnya. Oh, jadi begini Mas Dafa. Ini adalah utusan dari Arab Saudi. Ini menyampaikan maksud dan tujuannya datang kemari adalah untuk melamar Mas Dafa untuk putri Raja Salman. Kayak apa, Daf? Rasanya kayak apa? Sensasinya bagaimana? Nah ini tolak beli seperti itu. Bayangkan tiba-tiba utusan Siti Khadijah datang melamar Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sebagai seorang keponakan yang luar biasa akhlaknya, beliau nggak langsung menerima. Beda sama Dafa. Yo gelem. Itu Dafa. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad, saya harus bermusyawarah dulu dengan paman-paman saya. Padahal gak ada tandingannya kalau Siti Khadijah. Tapi Nabi Muhammad tetap menjaga adab dengan paman-pamannya. Beliau musyawarah dulu dengan paman-pamannya. Wahai paman-pamanku, saya dapat lamaran. Siapa yang melamar? Yang melamar adalah Siti Khadijah. Kaget. Siti Khadijah yang kaya raya itu? Enggih paman. Ya, jelas. Paman-pamannya juga langsung checklist 2, setuju. Langsung setuju dilamar oleh Siti Khadijah. Nah, semenjak itu terjalinlah hubungan pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Yang pada saat itu beliau Nabi Muhammad usia 25 tahun, Siti Khadijah usia 40 tahun. Dan posisi Siti Khadijah adalah sebagai seorang janda dan sudah punya anak. Anak Siti Khadijah dengan suami sebelumnya namanya Halah, anaknya namanya Halah. Sedangkan suami Siti Khadijah yang sudah meninggal namanya Abu Halah. Kan anaknya Halah berarti bapaknya namanya Abu Halah. Punya begitu Halah ini anak tiri Nabi, Robibnya Nabi, anak tirinya Nabi, begitu punya ayah baru yang namanya Nabi Muhammad ini. Ini penuturan anak tiri loh ya. Bayangkan, penuturan anak tiri. Dia mengatakan, Halah mengatakan, saya lebih suka, lebih senang, lebih nyaman, lebih cinta kepada Muhammad. Penuturan anak tiri. Kayak apa akhlaknya Nabi Muhammad? Di mana-mana anak tiri atau ayah tiri atau ibu tiri kayak nang film-film gitu. Ya, paham Indosiar Bumerang. Itu loh, kan kayak gue. Hah? Oh gitu. Oh begitu. Oke. Siap. Nah, alhamdulillah. Ada saran dari Mas Wisnu, insya Allah kehidupan rumah tangga Nabi kita lanjutkan di next episode. Karena sekarang waktu sudah jam 5:15. Pokoknya kalau cerita tentang Nabi Muhammad asik dan gak ada habisnya.
Coba cerita tentang Dava. Semenit wis pada kabur kali. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita fid dunya wa dunya wal akhirah, dan bisa menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan diiringi dengan guyuran tetesan-tetesan hujan ini, mudah-mudahan Allah guyur pula hati kita, kehidupan kita dengan keberkahan dan cahaya dari sumber cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ala man wa aslafuna as-salihuna fi qiraati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.